Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, semoga semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 7 SMP/MTS, yaitu Matematika Kurikulum Merdeka edisi terbaru, edisi revisi tahun 2022. Yang kita akan bahas adalah soal-soal di bab 3 mengenai rasio, yaitu latihan 3.3 halaman 115. Halaman 115 latihan 3.3 yang kita akan bahas adalah soal nomor 1 sampai soal nomor 5. 1. Ada berbagai merek coklat yang dijual di toko seperti yang ditunjukkan oleh tabel 3.12 di bawah ini. Di kolom pertama adalah jenis-jenis coklat, kemudian ini adalah beratnya dan ini harganya. Pertanyaannya adalah susunlah harga coklat dari yang termurah hingga termahal. Kita jawab, jadi di sini caranya kita harus cari dulu harga 1 gram. Karena di sini harga 60 gram, 75 gram. Kita jawab, harga 1 gram untuk merek Lezat ini adalah sama dengan 18.000 kita bagi dengan 60 gram. Hasilnya yaitu sama dengan Rp300 untuk 1 gram. Kemudian coklat merek berikutnya, merek coklat. Di sini harganya adalah 24.000 untuk 75 gram. Jadi kita bagi saja 24.000 bagi dengan 75 yaitu Rp320 untuk harga 1 gram. Kemudian berikutnya merek bola kecil. Di sini bola kecil harganya 28.000 untuk 100 gram. Jadi kita bagi 100, maka harga 1 gram sama dengan Rp280. Dan yang terakhir merek Cocoa, yaitu ini harganya 32.000 kalau kita beli 120 gram. Kita bagi menjadi Rp267 untuk harga 1 gram. Kita susun mulai dari harga paling murah, maka jadi urutan harga coklat dari yang termurah adalah ini Cocoa, yaitu harganya hanya 267. Lanjut bola kecil. Agak tinggi lagi dari bola kecil ini Lezat, dan yang paling mahal di sini adalah merek coklat yaitu Rp320. Soal nomor 2, massa jenis. Massa jenis menunjukkan bahwa untuk suatu volume tertentu berat benda juga tertentu. Ada 2 sampel diberikan di bawah ini. Pertanyaannya, sampel manakah yang mempunyai massa jenis terbesar? Kita jawab, massa jenis itu rumusnya adalah massa dibagi dengan volume suatu benda. Sekarang kita cari massa jenis, karena yang ditanya di sini adalah massa jenis daripada sampel A. Di sini massanya, jadi ini massanya untuk sampel A ini adalah 400. Kita bagi dengan volumenya. Ini volume untuk sampel A ini adalah ini 4 kali 5 kali 4. Yang ini 4 kali 5 kali 4. Ini untuk volume benda, ini sampel A. Kita selesaikan sama dengan 400 bagi ini dikali 4 kali 5 kali 4 adalah 80. Kemudian 400 bagi 80 kita hapus saja nolnya, tinggal 40 bagi 8 adalah 5 gram per centimeter kubik. Inilah massa jenis untuk benda sampel A. Kemudian sampel B, massa jenisnya adalah di sini massanya adalah 360 bagi dengan volumenya kita kali ini kali ini, yaitu 4 kali 5 kali 3 sama dengan 360 bagi 4 kali 5, 20 kali 3, 60. 360 bagi, ini dihapus nolnya ini,
tinggal 36 bagi 6 adalah 6. Jadi 6 gram per cm kubik. Jadi massa jenis yang terbesar adalah ini sampel B. Kita buat kesimpulan, jadi massa jenis terbesar adalah sampel B, yaitu 6 gram per cm kubik. Nomor 3, toko A menjual paket mangga seharga Rp30.000 untuk berat 1,2 kg. Sedangkan di toko B menjual mangga yang sama seharga Rp15.000 untuk 0,75 kg. Toko manakah kalian yang dipilih untuk membeli mangga? Tentu yang kita pilih ini adalah toko yang termurah. Kita cari dulu harga untuk 1 kg. Jadi harga 1 kg mangga itu berapa? Untuk mangga toko A, yaitu tinggal kita bagi. Ini harganya mangga Rp30.000 dibagi dengan beratnya. Rp30.000 bagi 1,2 sama dengan Rp25.000 untuk 1 kg. Sedangkan harga 1 kg mangga untuk di toko B, yaitu Rp15.000 bagi 0,75, yaitu dapat Rp20.000. Karena yang murah di toko B, maka jadi yang dipilih adalah toko B dengan harga Rp20.000 per kilogram. Jadi di sini ketimbang di toko A harganya adalah Rp25.000 harga 1 kilogram. Nomor 4. Taman Nasional Komodo terletak di bagian barat Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan terdiri atas 5 pulau utama, kemudian disebut juga sebagai kadal raksasa. Hanya terdapat di daerah sekitar Taman Nasional Komodo. Tidak terdapat di bagian dunia manapun. Inilah pulau-pulau yang ada di Flores yang ada binatang komodonya. Kita perbesar, seperti ini, ada 5 pulau. Berikutnya, ini pertanyaannya, tentukan pulau terpadat populasi komodonya. Tunjukkan pekerjaan kalian. Tentunya kita cari dulu ini populasi komodo untuk setiap 1 km persegi. Untuk Pulau Komodo dulu. Kita jawab. Jadi kita akan cari populasi komodo untuk setiap kilometer persegi. Di Pulau Komodo dulu, yaitu Pulau A. Kita lihat di sini Pulau Komodo, ini luasnya adalah 311,5. Maka kita cari 1727, jadi ini banyaknya komodo, kita bagi dengan luas Pulau Komodo tadi, yaitu 311,5. Hasilnya adalah 5,5 ekor setiap kilometer persegi. Inilah untuk kepadatan populasi komodo setiap 1 km persegi, yaitu hanya 5 ekor lebih. Berikutnya lagi, kita pindah di bagian B, yaitu Pulau Rinca. Di sini luasnya 204,8 km. Kita cari kepadatan komodonya. Jadi Pulau Rinca, tinggal kita bagi. Ini banyaknya komodo di Pulau Rinca ini adalah 1049, sedangkan luasnya tadi adalah 204,8. Setelah kita bagi hasilnya 5,12. Jadi ini 1049 bagi 204,8 hasilnya 5,12 ekor per kilometer persegi. Jadi masih lebih banyak di Pulau Komodo. Berikutnya lagi di C, yaitu Pulau Padar. Jawab di Pulau Padar bagian C. Di sini Pulau Padar banyaknya komodo hanya di sini ada 6 di Pulau Padar, jadi 6 bagi dengan luasnya tadi 14,1 km persegi, yaitu dapat 0,43 ekor per kilometer persegi. Jadi ini tidak sampai 1 ekor dalam 1 km persegi. Di D, yaitu Gilimotang. Di sini luasnya hanya 9,5 km persegi. Sekarang kita cari populasi komodonya di bagian D, yaitu Pulau Gilimotang. 58 ini
Komodonya semua adalah 58, bagi dengan luasnya tadi 9,5, dapat 6,1 ekor setiap kilometer persegi. Yang terakhir adalah adalah Pulau Nusa Kode yang luasnya 7,8 km persegi. Ini lagi kepadatan komodonya dalam 1 meter persegi, yaitu ini 57 ekor, bagi dengan kepadatannya tadi luasnya tadi yaitu 7,8. Hasilnya adalah 7,3 ekor setiap kilometer persegi. Nah, sekarang kita bandingkan ini 7,3, 6,1. Jadi yang paling banyak di sini ada di Pulau Nusa Kode. Kita jawab, jadi pulau terpadat populasinya adalah Pulau Nusa Kode, yaitu 7,3 ekor setiap kilometer persegi. Soal nomor 5, tabel menggunakan bahan bakar dan jarak tempuh oleh 4 jenis mobil yang sama, tetapi merek berbeda diberikan di bawah ini. Jadi di sini model A, ada model B mobilnya, model C, dan model D. Di sini jarak tempuhnya juga berbeda-beda dan menggunakan bahan bakar dalam satuan liter juga ini berbeda-beda. Pertanyaannya, mobil manakah yang menggunakan bahan bakar paling sedikit atau paling efisien? Kita jawab dulu. Bahan bakar yang digunakan untuk mobil A tinggal kita bagi, haknya 138 bagi dengan hanya menggunakan bensin atau bahan bakar yaitu 10 liter. Berarti 138 bagi 10 dapat 13,8 km setiap liter. Kemudian mobil B ini berarti 165 bagi 15. Ini liter, yaitu dapat 11 km setiap liter. Ini masih mending di atas. Dia dapat 13,8. Mobil C di sini adalah 185 jaraknya, menggunakan bensin 20 liter. Jadi 185 bagi dengan 20. Hasilnya adalah 9,25 km setiap liter. Mobil D, di sini mobil D melaju dengan jarak 320 km. Kita bagi dengan gunakan bensin 25 liter. Hasilnya adalah 13,2 km per liter. Jadi mobil yang bahan bakar efisien adalah mobil A. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.